Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Khairunisa dan rekan saya Nefya Oksarifa. Kami merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi Pancasila yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai demokrasi. Kita semua tahu bahwa di Indonesia itu sendiri sudah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Di sini kita akan menggali lebih dalam apa itu demokrasi dan apa itu demokrasi Pancasila. Kemudian bagaimana sih penerapan demokrasi itu sendiri di Indonesia ini? Apakah sudah terlaksana dengan benar? Dan bagaimana dampaknya bagi kita sebagai warga negara? Nah, betul sekali Nevia. Dan untuk memberikan pandangan yang lebih luas, di podcast kali ini kami akan menghadirkan narasumber dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar. Nah, saat ini kami sudah bersama narasumber pertama kami sebagai perwakilan dari masyarakat umum, yaitu Bapak Rukbi. Halo Bapak Rukbi, Halo, gimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat. Oke, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai demokrasi ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri, apa sih Pak demokrasi itu? Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan pemerintahan itu seluruhnya ada di tangan rakyat. Oh, Seperti begitu ya, itu. Pak ya. Kemudian kalau untuk demokrasi Pancasila itu sendiri gimana ya, Pak ya? Demokrasi Pancasila sistem pemerintahan yang berlandaskan dasar-dasar nilai Pancasila seperti gotong royong, eh, hak untuk berpendapat dan sebagainya lah. Iya, iya. Seperti itu. Oke, tadi kan udah bicara mengenai demokrasi dan demokrasi Pancasila. Nah, menurut Bapak sendiri perkembangan demokrasi di Indonesia ini gimana tuh, Pak? Jadi perkembangan demokrasi di Indonesia itu sudah mulai berkembang dengan pesat lah. Setelah kita merdeka selama 79 tahun, kita telah melalui berbagai perjalanan yang panjang lah. Jadi demokrasi kita itu sudah dewasa. Kita sudah bisa mengawasi pemerintahan dengan baik. Dengan adanya medsos-medsos telah membuka mata kita semua. Jadi alhamdulillah lah, demokrasi kita itu telah baik lah untuk saat ini. Kemudian kalau untuk implementasi demokrasi di Indonesia itu sendiri gimana, Kak? Implementasi demokrasi di Indonesia itu alhamdulillah telah baik ya. Yang telah saya tadi katakan, jadi kita itu sudah dewasa lah. Sudah bisa menerapkan dengan sistem-sistem yang sangat baik gitu. Seperti itu. Oke, Pak. Selanjutnya, di awal tahun 2024 ini kita kan sudah menjalankan pemilu ya. Menurut Bapak sendiri, pada pemilu kemarin itu apakah demokrasi sudah berjalan dengan baik, Pak? Sudah ya, sampai saat ini kan kita sudah dilaksanakan, sudah terpilih juga calon presidennya dan wakilnya. Jadi ya sudah baiklah, sudah mendekati sempurna. Kalau menurut Kakak sendiri itu gimana sih dampaknya dari penerapan demokrasi ini buat kita sebagai warga negara? Itu sangat baik banget karena ya kekuasaan itu kan kita sistem demokrasi ya. Jadi kekuasaan itu ada di rakyat. Jadi kita bisa mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan yang lainnya lah. Jadi sangat baik untuk kita. Jadi begitu ya, Pak ya, menurut Bapak sendiri. Demokrasi di Indonesia ini sudah semakin dewasa gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Dan implementasinya juga sudah baik dan dampaknya juga sangat positif buat kita sebagai warga negaranya. Kalau begitu, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kami kali ini. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini ada sesi Kedua, dengan narasumber selanjutnya sebagai perwakilan dari mahasiswa. Halo teman-teman, kembali lagi dalam acara podcast Demokrasi Pancasila. Saya Herunisa, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo Kak Ribi. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Oke, saya Ribi dari Universitas Pamulang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, terima kasih Kak sebelumnya sudah mau hadir dalam acara podcast kami. Nah, kali ini kita mau bahas tentang demokrasi Pancasila nih Kak. Menurut Kak Ribi sendiri, makna demokrasi itu apa sih Kak?
Menurut pendapat saya, demokrasi itu sistem pemerintahan tertinggi yang seharusnya dipegang penuh oleh rakyat. Oh gitu ya, berarti sama dengan slogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat seperti itu ya Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ya. menurut Kak Ribi sendiri, makna dari demokrasi Pancasila itu apa Kak? Demokrasi Pancasila itu seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hmm. Jadi ketika kita menjalankan demokrasi itu seharusnya kita itu berlandaskan pada nilai itu. Oh iya betul, saya setuju sih dengan pendapat Kak Ribi karena kan memang Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia ya, jadi Iya. demokrasi harus sesuai dengan Pancasila Iya, gitu ya Kak ya. betul. Untuk perkembangan dan implementasi demokrasi itu sendiri di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga sekarang gimana tuh Kak? Sudah cukup baik, hanya ada beberapa yang harus dibenahi. Contohnya seperti masyarakat yang sangat mementingkan politik uang, kualitas pemimpin, dan juga apatisme. Oh seperti itu, baik. Nah, lalu kemarin kan kita sudah menjalankan pemilu nih Kak. Iya. Menurut Kakak, apakah demokrasi itu sendiri sudah berjalan dengan baik di pemilu 2024 kemarin? Demokrasi itu sudah cukup baik, hanya saja dalam penerapannya masih banyak yang harus diperbaiki, karena masih banyak oknum-oknum yang tidak menerapkan demokrasi itu sendiri. Contohnya seperti kemarin pas pemilu kemarin tuh ada surat suara yang sudah dicoblos padahal belum pemilu. Itu kan artinya pemilu itu tidak menerapkan demokrasi itu. Oh iya betul, berarti ada beberapa oknum yang masih memanfaatkan kecurangan Iya, ya betul. untuk kemenangan. Baik. Nah, menurut Kakak sendiri untuk dampak dari penerapan sistem demokrasi di negara kita itu apa Kak? Sudah cukup baik, tapi bagi kita, masyarakat Indonesia, terkhusus kita mahasiswa, bisa bebas beraspirasi. Hanya saja ada yang perlu diperbaiki, agar aspirasi kita itu berjalan dengan baik. Gitu. Berarti intinya belum maksimal ya, Iya, Kak? belum maksimal. Oke. Nah, terakhir nih Kak, sebelum selesai ya, menurut Kakak apa sih evaluasi yang perlu kita lakukan sebagai dari sudut pemerintah dan juga sudut masyarakat agar demokrasi ini berjalan lebih baik lagi? Dari sudut pemerintah sih harusnya, menurut aku harus lebih transparan dan terbuka ya kepada rakyat, dan dari sisi masyarakatnya itu harus lebih melek sama demokrasi politik agar demokrasi politik itu berjalan dengan baik. Oke, saya setuju sekali Iya. dengan pendapat Kakak. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak Ribi sudah menyampaikan pendapatnya tentang demokrasi di Indonesia. Iya. Semoga kita lain kali bisa punya waktu untuk ngobrol lagi ya dan bahas masalah lain ya Kak ya. Oke. Nah, teman-teman, setelah ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada sesi ketiga, masih membahas seputar demokrasi dengan narasumber yang berbeda. Oke teman-teman, kembali lagi dalam podcast Demokrasi Pancasila. Saya Rida Raudotul Hasanah. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Boba, perwakilan dari kalangan mahasiswa. Selamat pagi Kak Boba. Iya, pagi. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bobo Borneo Siombing dari program studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Al-Azhar. Baik Kak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Kakak nih, demokrasi itu sendiri seperti apa? Demokrasi itu kebebasan rakyat buat memilih pemimpinnya. Baik, kebebasan ya Kak ya untuk memilih pemimpin. Kemudian Kak, tadi kan demokrasi nih, sekarang demokrasi Pancasila itu sendiri menurut Kakak seperti apa? Demokrasi Pancasila itu berlandaskan keadilan sosial, musyawarah, sama kesejahteraan bersama. Baik, jadi selaras ataupun sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Iya. Baik, untuk menurut Kakak perkembangan demokrasi di Indonesia untuk saat ini seperti apa? Demokrasi masih terus berkembang, cuma emang masih banyak kendala kayak politik uang sama lemahnya penegakan hukum gitu. Jadi masih lemah dan harus terus diperbaiki begitu ya. Kalau untuk penerapannya sendiri di Indonesia sudah seperti apa? Itu diterapin lewat pemilu, kayak sama kayak kebebasan pendapat sama musyawarah lembaga di legislatif gitu, lembaga legislatif. Kalau penerapannya dalam pemilu kemarin yang Kakak rasakan seperti apa? Secara umum masih baik, cuma emang masih kayak tadi banyak kendala kayak politik uang sama
apa sih namanya, kampanye hitam gitu. Kampanye hitam. Jadi harus terus gitu ya dilakukan perbaikan. Nah, menurut kakak nih, dampak demokrasi pada pemilihan umum kemarin itu apa? Eh, Rakyat kan jadi ini apa, punya kesempatan buat milih pemimpinnya sendiri. Ya, Cuma emang kalau dijalaninnya nggak benar, itu bakalan jadi ada gesekan. bagi masyarakat itu Iya. gitu. Baiklah, pertanyaannya mungkin untuk kesempatan kali ini cukup. Jadi terima kasih kepada kakak telah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di podcast Demokrasi Pancasila bersama dengan saya Aya. Kali ini saya sedang bersama dengan narasumber keempat kami, yaitu perwakilan dari pelajar dengan saudari Rosa. Selamat siang Kak Rosa. Selamat siang. Saya manggilnya Kak atau Ade atau Rosa aja nih. Rosa aja, Rosa aja, baik. Gini Rosa, di kesempatan kali ini saya mau tanya nih tentang apa sih itu demokrasi sebagai perwakilan dari pelajar. Rosa mengartikan demokrasi itu seperti apa? Demokrasi itu pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Gitu. Baik. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat ya. Iya, betul. Lalu kalau menurut Rosa, demokrasi Pancasila itu seperti apa? Sistem demokrasi yang berlandaskan ideologi Pancasila. Baik, berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila gitu Iya, ya. betul. Oke, lalu kalau untuk perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat ini, gimana menurut Rosa? Ya, cukup dinamis karena di Indonesia sendiri telah melalui beberapa tahapan demokrasi dari sistem parlementer, Orde Baru hingga era reformasi gitu. Lalu kalau untuk sebagai pelajar nih, Rosa, contoh implementasi dari demokrasi itu seperti apa sih? Seperti pemilu dan Pemilu. juga musyawarah. Oke. Contoh lainnya ada selain itu menurut Rosa? Untuk di sekolah bisa pemilihan ketua OSIS seperti itu, Ketua Kak. OSIS. Oke, baik. Betul ya. Lalu menurut Rosa nih, apakah demokrasi di Indonesia pada saat ini sudah berjalan dengan baik? Cukup baik, tapi mungkin ada kendala jadi tidak sempurna 100% gitu. Karena kendala-kendala itu ya. Iya, mungkin ya. betul. Oke. Kalau untuk demokrasi, itu menurut Rosa, demokrasi sendiri itu membawa dampak yang baik atau dampak yang negatif sih? Dampak buruk? Ada dampak baik, ada dampak buruk juga. Dampak baiknya itu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Nah, untuk negatifnya itu dapat menimbulkan beberapa konflik. Gitu. Konflik karena mungkin perbedaan pendapat Iya, gitu-gitu betul. ya. Oke, baik Rosa. Sekian untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyain ke Rosa nih. Terima kasih banyak untuk waktunya. Rosa sudah mau hadir di sini di podcast Iya. kami ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk podcast Demokrasi Pancasila kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Herdi Wismanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi Pancasila. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan juga mendukung video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.